Masih bersama kami saudara di Ruang Demokrasi. Mas Fadli, kalau kita berbicara masalah pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun selalu isunya adalah masalah DPT. Kemudian ada beberapa orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan hak pilih, tiba-tiba bisa masuk ke menjadi orang yang punya hak pilih. Sebenarnya apa sih yang perlu dikoreksi terkait dengan pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu ini? Ya, kalau soal DPT kan memang kita harus akui bahwa kita masih ada pekerjaan rumah di dalam membenahi sistem administrasi kependudukan kita. Dan memang data pemilih itu kan kemudian sumbernya dari data kependudukan. Nah, makanya ketika Kemendagri memberikan DP4 kepada KPU, KPU kan wajib kemudian melakukan pemutakhiran, pencocokan dan penelitian. Nah, soal masuknya warga negara asing menurut saya itu memang ada problem administrasi ketika proses coklit. Karena kita tahu bahwa salah satu yang diteliti oleh petugas coklit ketika datang ke rumah penduduk itu adalah melihat KTP elektroniknya. Jadi Mbak Ratna, semua pemilih yang ada di dalam DPT sekarang itu pasti punya KTPL. Dan ketika mereka masuk ke dalam DPT, sebelum masuk ke dalam DPT, dicek itu KTPL-nya. Di situ kan ada warga negara. Nah, makanya kenapa mungkin masih ada yang masuk? Ya karena memang ada problem kesilapan mungkin ketika melalui proses ceklik. Nah, makanya sekarang kan masih ada 17 Maret ya, Mas Pram ya, rekap pemilih pindahan dan kemudian perbaikan pemilih yang belum masuk ke DPT. Nah, kita berharap soal isu WNA ini clear dan dibersihkan oleh KPU. Karena memang itu nggak boleh, WNA masuk DPT nggak boleh. Nah, yang kedua juga soal tantangan berikutnya adalah isu pemilih pindahan dan ketersediaan surat suaranya. Nah, ada sekitar 200.000 lebih ya, sampai awal Maret yang lalu, pemilih yang akan pindah memilih dari tempat asalnya. 200.000 itu tersebar di 496 kabupaten kota, seingat saya. Nah, ini tantangan bagi KPU. Bagaimana ketersediaan surat suaranya? Nah, sampai sekarang saya tahu KPU itu belum mengambil sikap soal ketersediaan surat suara bagi pemilih yang pindah. Juga ada proses judicial review di MK yang masih berjalan. Nah, menurut saya ini yang harus segera diselesaikan oleh KPU. Tantangan netralitas dan profesionalitas itu menurut saya lebih fokusnya ke depan ya. Dan sekarang yang akan dihadapi. Soal DPT ya satu hal, kemudian juga soal memastikan logistik pemilu aman, tidak rusak, tidak kurang dan tidak tertukar. Dan yang paling penting itu juga soal KPU RI itu kan jajarannya sampai ke tingkat KPPS, sampai level TPS. Dan memastikan mereka bisa bekerja secara profesional, punya daya tahan yang baik, karena ini 5 surat suara yang akan dipungut dan dihitung, pasti akan sampai tengah malam, nggak mungkin akan selesai sebelum Isya, sebelum Maghrib di 17 April itu nggak mungkin. Nah, makanya prediksi Anda sampai seperti itu? Pasti sampai tengah malam. Baratnya 2014 itu pileg itu hanya dengan 4 surat suara, ada yang sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam dan 1 pagi menghitung surat suaranya. Apalagi sekarang ditambah 1 surat suara lagi, Pilpres. Nah, makanya ini yang menurut saya harus kemudian disiapkan oleh KPU. Memastikan penyelenggara sampai level TPS itu bekerja secara profesional, itu adalah pekerjaan rumah yang tidak mudah memang. Oke, kalau kita berbicara bahwa sebenarnya yang nanti memberikan sanksi adanya penyelenggara pemilu yang tidak yang berjalan baik atau tidak adalah DKPP. Sejauh ini Anda melihat DKPP sudah berjalan dengan baik? Ya, dalam laporan tahunan DKPP itu sudah banyak sekali ya. Memang penyelenggara pemilu baik KPU maupun Panwas di level pusat maupun sampai ke level daerah itu yang diberikan sanksi. Sanksinya beragam. Ada peringatan ringan, peringatan keras, ada yang sampai diberhentikan sementara, sampai diberhentikan tetap. Rata-rata pelanggarannya apa, Mas Fadli? Pelanggarannya soal netralitas sebetulnya. Soal netralitas, soal profesionalitas. Dua hal itu yang paling banyak Mbak Ratna. Nah, profesionalitas ini kan luas ya. Soal bagaimana KPU harusnya bekerja. Nah, ini yang tidak mudah di tengah kompleksitas penyelenggaraan pemilu kita yang sangat rumit sekali. Nah, oleh sebab itu menurut saya pekerjaan rumah KPU pasti sangat berat, tidak mudah. Tapi tentu kita harus memelihara optimisme dan kepercayaan bahwa KPU bisa melaksanakan ini. Kuncinya memang harus menjaga profesionalitas dan menjaga betul setiap detail tahapan itu. Dan kita, civil society, termasuk juga peserta pemilu harus terus-menerus mengingatkan KPU menurut saya. Apa yang kemudian harus dilakukan segera, harus diperbaiki segera, agar trust publik terhadap penyelenggara pemilu itu terus terjaga. Karena salah satu kunci dari pemilu yang demokratis itu kan bagaimana orang percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilunya yang mandiri, yang profesional, sehingga orang semua yakin bahwa proses demokrasi kita yang dibiayai triliunan rupiah ini betul-betul
bisa menghasilkan transisi pemerintahan yang demokratis. Hasil survei beberapa lembaga, SMRC, dan mungkin tadi disampaikan oleh Mas Pram, poltreking, sekitar 20 atau belasan yang menyatakan tidak percaya dengan kinerja KPU. Itu hasil yang wajar atau memang perlu diwaspadai? Ya, kalau membaca hasil survei ini kan bisa dari berbagai sudut pandang ya. Kalau angka 70% itu kan bisa relatif bisa disebut tinggi kepercayaan publik terhadap sebuah institusi negara. Nah, tapi ada 20% orang nih yang tidak percaya. Nah, ini tentu PR bagi KPU, cambuk bagi KPU untuk melakukan refleksi menurut saya. Bagaimana kemudian 20% orang ini bisa tidak percaya kepada KPU. Padahal KPU adalah lembaga negara yang kemudian disumpah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau bisa tentu harus ada refleksi internal juga bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kira-kira penyebab ketidakpercayaan ini apa? Soal profesionalitaskah atau soal netralitaskah? Dan tentu publik yang mengatakan tidak percaya itu punya pengalaman pribadi kenapa mereka bisa berasumsi seperti itu, bisa berpersepsi seperti itu. Oke, Mas Indra, apa kira-kira yang bisa Anda berikan atau masukan Anda terkait dengan kinerja KPU ke depan? Ya, masukan saya adalah tadi KPU harus firm dengan norma yang mereka miliki, dengan regulasi yang mereka miliki, dengan SOP yang mereka miliki. Nggak usah ada kompromi, nggak usah bikin senang 01, 02, bikin senang rakyat. Bikin senang rakyat dengan apa? Tadi norma-norma itu terukur. Jadi kita punya ukuran yang sama. Rakyat punya ukuran sama, peserta pemilu punya ukuran sama, penyelenggara punya ukuran yang sama. Bukan pakai kompromi. Nah, karena itu diberi celah. Terus lagi-lagi poinnya juga nggak usah membuat senang peserta pemilu, tapi menangkan rakyat dengan cara mereka membuat pemilu berkualitas. Nah, saya melihat track ini kita masih punya harapan besar untuk hal itu. BPN tegas punya harapan untuk KPU bisa netral, bisa profesional. Tapi tentu harus kita awasi. Jangan dijadikan reaksi publik, reaksi kita menjadi sesuatu lantas KPU merasa di downgrade. Tidak ada di situ. Contoh kalau nggak ada yang marah-marah masalah, kita nggak mengkoreksi masalah DPT. Siapa yang akan mengkoreksi? Siapa yang mengkoreksi? Waktu itu usulan PKS melalui BPN akhirnya ditemukan beberapa data-data, akhirnya ada perbaikan. Itu berarti kan positif. Atau contoh masalah DPT pemilih warga negara asing. Kalau nggak ada protes, berarti itu sempat ada yang ini bela diri, ini hoax. Apanya yang hoax? Nah, itu bukan saja orang yang sudah menikah, karena mereka tadi syaratnya kan IKTP. Sedangkan IKTP mereka juga miliki. Nah, terus juga sebenarnya kalau lebih jauh ya, saya punya testimoni, ada orang asing nih, mohon maaf, mereka mudah mendapatkan KTP karena masalah birokrasi kita mudah disuap, Mbak. Walaupun sudah banyak lah itulah. Itu. Nah, jadi inti gini, tentu kita tidak pada posisi nanti mengharapkan 100% ideal. Itu harapan iya. Tapi nanti pada realisasinya kita juga ada hal-hal yang kita lihat minimal kerja optimal dengan tupoksinya masing-masing, menjalankan fungsi sebagaimana norma yang ada, berpegang teguh pada norma itu. Nah, kalaupun nanti ada satu lain hal ada yang bermasalah, saya pikir masyarakat juga memahami, oh ini sudah ikhtiar optimal, oh ini sudah bekerja dengan sebagaimana tupoksinya. Nah, insya Allah saya yakin, apalagi masyarakat kita, orang yang pemaaf, orang yang sangat ramah, selagi mereka tidak tersakiti, tidak tercurangi dan terkhianati ketika suaranya harusnya Mama Prabowo menang nanti dikalahkan Mama ya. Nah, itu tentu kita tidak mengharapkan itu karena memang lagi-lagi kami meyakini Prabowo menang. Nah, yang ketiga tentu ke depan catatan masih ada waktu kurang lebih 32 hari ke depan. Beberapa hal yang menurut saya pertanyaan-pertanyaan publik itu harus ada respon cepat. Karena kadang-kadang gini, kalau tanpa ada respon cepat, kadang-kadang itu akhirnya menjadi bias. Informasi yang disampaikan oleh satu orang pemortes umpama ditangkap oleh orang lain di grassroots akan menjadi bias dan itu menjadi liar. Nah, jadi maksud saya ini ada tanggung jawab KPU di sana untuk ketika ada pertanyaan ada respon cepat dalam hal itu. Dan tentu yang keempat, di lapangan nanti ini mohon maaf, ketika pencoblosan memang KPPS harus dibekali betul bahwasanya yang memilih itu adalah orang yang berhak memilih. Dia punya terdaftar di DPT, dia punya IKTP, warga di situ atau punya pindah memilih. Karena kalau tanpa seperti itu, apalagi kita ada kerawanan-kerawanan wilayah perbatasan, umpama di daerah-daerah perkampungan, terpelosok, bahkan
menjadi isu umpama di beberapa perkebunan ada model noken lain. Nah, kalau di Papua ada token kan, tapi di beberapa perkebunan terutama di luar negeri umpama saya dengar hal seperti itu. Ini menjadi concern perhatian karena kita pengen meminimalisir kecurangan. Oke, baik, itu adalah masukan dari kubu Prabowo Sandi. Tapi lalu bagaimana apa yang akan disampaikan oleh kubu Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Tetap bersama kami saudara di Ruang Demokrasi.